Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Solihin. NIM 22811312887. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini saya melaksanakan tugas kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu membuat sebuah video pada mata kuliah komunikasi pembelajaran di era digital yang diampu oleh dosen kami, Nunung Sito Rohmawati, MHUM. Sebelum saya melanjutkan video saya ini, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, comment, and share video saya. Baik, selanjutnya saya akan video saya kali ini dengan topik penerapan video sebagai media pembelajaran dalam memenuhi tugas saya mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital yang diampu oleh dosen kami, Nunung Sito Rohmawati, MHUM. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar apa itu video, ya. Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersama sehingga menghasilkan sesuatu tayangan yang dinamis dan menarik. Video dapat dikemas dalam bentuk VCD, DVD, MP4, MP4 sehingga mudah dibawa kemana-mana dan mudah diakses oleh kapanpun dan dimanapun oleh jangkauan yang sangat luas dan menarik untuk ditayangkan. Jangan lupa like, comment, and share video saya ini. Unsur-unsur media dalam sebuah video pembelajaran, yang pertama yaitu harus adanya yang namanya teks. Teks ini terdiri dari unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Unit-unit bahasa tersebut adalah menyampaikan karismatik seperti klausa ataupun kalimat, namun tidak pula didefinisikan berdasarkan ukuran panjangnya kalimat. Yang kedua, harus ada yang namanya gambar atau image. Gambar ini dapat meringkas dan menyajikan data secara kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa buah gambar mampu menyampaikan 1000 kata, tetapi itu hanya berlaku ketika kita bisa menampilkan gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan atau kita perlukan. Selanjutnya, unsur-unsur media video itu yaitu suara. Suara menurut Suyatno adalah suatu yang disebutkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Suara atau audio terdiri dari beberapa jenis, yaitu waveform audio, format DAT, format MIDI, audio CD, dan juga MP4, MP3. Selain itu, dalam unsur-unsur video ada juga yang namanya animasi. Animasi ini untuk dipakai dalam komputer itu telah dimulai sejak dahulu, ya. Ditemukan software komputer dapat digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari seperti melakukan ilustrasi komputer serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar lain sehingga dapat berbentuk satu gabungan yang utuh. Artinya animasi ini sangat penting untuk sebuah video untuk mendukung bahwa semakin bagusnya animasi, semakin menariknya sebuah video.
Setelah itu kita akan mengkaji apa manfaat video dari proses pembelajarannya. Yang pertama itu memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Artinya bagi peserta didik yang belum pernah melihat atau menyaksikan seorang guru memaparkan pembelajarannya menggunakan video, itu adalah hal yang baru bagi mereka. Dan selanjutnya memperhatikan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Artinya dengan video ini kita bisa menggambarkan kepada siswa apa materi yang akan kita sampaikan melalui video. Yang berikutnya, video juga bisa menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Artinya ini video di zaman ini, video di zaman sekarang, atau videonya kapan. Dan berikutnya, video juga memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan sesuatu keadaan tertentu. Artinya ada pengalaman baru buat siswa peserta didik dalam proses pembelajaran menggunakan video. Dan yang terakhir yaitu menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi dengan video yang kita paparkan ke peserta didik di dalam kelas, itu bisa memancing diskusi, memicu diskusi peserta didik untuk saling bertanya, dan bisa juga membuka pertanyaan kepada peserta didik sehingga membuka keaktifan peserta didik untuk lebih mendalami materi yang kita paparkan melalui video itu tadi. Sebaliknya juga, video pembelajaran juga mempunyai kelemahan. Ada beberapa kelemahan video ya. Yang pertama itu, pada umumnya pembuatan video ini memerlukan biaya dan waktu yang panjang. Artinya untuk membuat sebuah video atau konten video pembelajaran yang menarik itu membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan. Seperti yang saya lakukan pada saat ini, saya melakukan pembuatan video menggunakan Zoom meeting dan mengkolaborasikan dengan PowerPoint dan mengkoneksikan laptop untuk internetnya bisa mengakses ke Zoom meeting. Dan yang kedua yaitu membutuhkan keahlian dalam membuat video yang menarik. Di sisi video yang saya tampilkan ini hanya video yang bersifat sederhana karena pada saat ini memang kondisi laptop saya atau fasilitas yang saya miliki masih terbatas. Artinya bisa saya lakukan dengan semaksimal mungkin menggunakan Zoom meeting. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk membuat video itu jauh lebih menarik dari apa yang saya paparkan. Yang ketiga yaitu kelemahannya, sebuah video hanya terfokus kepada materi yang berkaitan dengan tema pembelajaran saja. Artinya kelemahannya itu dia tidak mengambang atau tidak menyebar luas kepada sebuah pembahasan secara umum, tetapi dia lebih kepada subtema pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat itu. Deskripsi tentang peran video dalam pembelajaran ya. Dalam proses pembelajaran ada unsur penting yaitu penerapan pemilihan media video yang memberikan manfaat yang besar dalam penyampaian proses pembelajaran. Media video merupakan media pembelajaran yang paling tepat dan akurat dalam menyampaikan pesan yang akan membantu pemahaman pendidik. Artinya peran video adalah salah satu media yang tepat ya digunakan oleh seorang guru dan boleh dicoba oleh para guru untuk mempresentasikan materi pembelajarannya. Dengan adanya video, peserta didik akan lebih paham dengan materi yang disampaikan peserta didik melalui media video seperti suara, teks, animasi, dan grafik. Dengan adanya media video, peserta didik mampu mencapai kemampuan dalam ranah kognitif, efektif,
psikomotorik, dan meningkatkan kemampuan interpersonal serta mencakup komunikasi pembelajaran di era digital. Jangan lupa like, comment, and share video saya. Dan sekian dahulu bersama saya. Akan kita lanjutkan di video-video yang berikutnya tentang materi dan pembelajaran berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.